Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniarti Eka Saputri Burhanuddin, SST MKEP, salah satu dosen program studi keperawatan, program Diploma 3, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas 19 November, Kolaka. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Perkenankan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah maternitas yang disampaikan dengan metode DIA, Delivery Interaction and Assessment. Mata kuliah maternitas merupakan mata kuliah yang diampuh pada semester 4 pada program studi keperawatan program Diploma 3 dengan bobot 3 SKS, dengan deskripsi umum mata kuliah yang berisi tentang materi yang akan membahas mengenai konsep dasar keperawatan maternitas, konsep asuhan keperawatan ibu hamil, intranatal, postnatal, dan kesehatan reproduksi. Kegiatan pembelajaran diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan capaian pembelajaran ini. Capaian pembelajaran pada mata kuliah dari Prodi Keperawatan yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Kompetensi khususnya yakni mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien, dan juga mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi keperawatan, untuk peningkatan kualitas asuhan keperawatan dengan memperlihatkan atau memperhatikan prinsip caring sesuai dengan kode etik profesi keperawatan. CPMK-nya yaitu mampu memahami konsep dasar keperawatan maternitas, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada ibu hamil, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada ibu intranatal, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada bayi baru lahir, memahami konsep asuhan keperawatan pada ibu postpartum, mampu memahami konsep keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Pokok bahasan yang pertama yang diampu dalam mata kuliah ini, yang pertama konsep dasar keperawatan maternitas, kemudian konsep asuhan keperawatan pada ibu hamil, konsep asuhan keperawatan pada ibu intranatal, konsep keperawatan pada bayi baru lahir, konsep asuhan keperawatan pada ibu postpartum, serta konsep keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Daftar referensi dalam mata kuliah ini dapat digunakan melalui e-book ataupun buku-buku cetak terkait maternitas dalam keperawatan. Salah satu contohnya Introduksi Maternity Nursing dari Lipcon Williams and Wilkins. Kemudian Maternity Nursing, Family Newborn and Women's Care, EGC. Ada Women's Sexual Health dari Andrew Gilley, digunakan sebagai daftar referensi dalam mata kuliah tersebut. Referensi pendukung lainnya menggunakan buku ajar keperawatan maternitas, kemudian ada teori maternity, teori dan modul praktikum, maternity nursing, dan buku ajar keperawatan maternitas kehamilan. Untuk penilaian, metode penilaian yang digunakan berdasarkan kriteria kehadiran 10% dari total pertemuan. Kemudian untuk kriteria penilaian tugas dengan bobot 20%, ada ujian tengah semester dengan bobot kurang lebih 30% sampai dengan ujian akhir semester dan juga clinical skill lab. Dan berikut adalah contoh video pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses perkuliahan. Oke, kita mulai perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita melanjutkan ke perkuliahan hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu sebelum masuk di perkuliahan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, oke. Untuk ketua tingkat Rijal berapa orang yang tidak masuk? 3 orang, Bu. 3 orang. Iya.
Nanti yang lain silakan isi absensi di Sevima. Terus setelah kalian isi, nanti terakhir di perkuliahan baru saya validasi. Gitu ya? Baik, Bu. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk di materi keperawatan maternitas. Jadi pertemuan hari ini pertemuan ketiga. Seperti yang kalian ketahui bahwa keperawatan maternitas ini terdiri dari 2 tim teaching. Jadi dalam satu mata kuliah kami ada sekitar 2 atau 3 tim teaching dan Bu Eka. Jadi materinya itu terbagi. Materi antenatal sudah dibawakan Ibu Iis. Terus sekarang kita masuk di keperawatan intranatal. Sebelumnya kita evaluasi kembali. Ada yang bisa sampaikan ke saya apa itu antenatal? Kita kan sudah antenatal di minggu lalu di Ibu Iis. Sekarang kita masuk di intranatal. Sebelum kita masuk di intranatal, silakan satu orang. Siapa yang bisa sampaikan ke saya? Apa itu antenatal? Ya. Bu, proses yang dimana antenatal itu merupakan proses di mana seorang ibu itu masuk ke trimester 3 untuk siap memasuki fase persalinan atau fase intranatal. Sebelum masuk ke fase intranatal. Terima kasih Rijal ya. Iya. Betul sekali yang dikatakan Rijal tadi. Jadi kalau kita lihat stage of pregnant-nya di sini, fase persalinannya. Jadi dalam fase persalinan, fase kehamilan. Dalam kehamilan itu kita masuk di 3 trimester ini, 3 fase atau 3 step, 3 langkah sebelum akhirnya ibu hamil itu mengalami persalinan. Di trimester pertama, trimester 1 itu usia kehamilan berapa? 1 sampai berapa bulan kalau trimester 1? 1 sampai 3. Terus trimester kedua dia masuk usia kehamilan berapa? 4 sampai di trimester 3. Pokoknya dia di trimester 3 sampai usia kehamilan sekitar 42 minggu. Ketika masuk di trimester 3 42 minggu, maka persalinan itu harus terjadi. Mau dia secara alamiah ataupun SC ataupun dengan induksi. Karena tidak boleh lebih dari batasan 42 minggu. Di 42 minggu kehamilan, kalau lewat dari 42 minggu maka kehamilannya akan mengalami kehamilan lewat bulan atau yang disebut dengan serotinus. Kurang dari 42 minggu, kurang dari batasan normalnya di 37, maka dia akan mengalami kehamilan prematur atau kurang dari 20 dia mengalami yang namanya abortus. Setelah itu fase yang terakhir adalah fase kelahiran. Jadi fase kelahiran ini masuk fase intranatal. Bagaimana kita sebenarnya tidak ada perbedaan antara keperawatan ataupun kebidanan dalam proses pengasuhan di intranatal. Pada dasarnya tujuannya sama. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah memastikan keselamatan ibu dan bayi. Itu yang paling utama. Ibu harus selamat, bayi harus selamat. Bagaimana caranya? Proses asuhan persalinannya itu harus benar. Penata laksanaan infeksi dan lain sebagainya itu harus benar sehingga evaluasi terakhir adalah ibu dan bayi selamat sampai pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian tujuan yang kedua kita memberikan asuhan intranatal ini adalah memberikan dukungan. Nah ini yang harus kalian pahami ya. Pada saat persalinan, walaupun di kehamilan pun seperti itu, tidak ada perubahan yang cuma satu fokusnya. Artinya perubahan itu tidak terjadi di fisiknya saja. Tidak karena ibu hamilnya mendung besar, setelah itu perbedaannya ketika dia hamil perutnya besar, setelah dia bersalin perutnya mengempis kembali. Tidak sampai di situ, tetapi perubahan di sini juga terjadi di fisiknya, kemudian psikologisnya. Kalau di kehamilan, dia perubahan psikologisnya mengaruhi hormon, kemudian setelah bersalin, dia juga mengalami perubahan psikologis. Kalian bisa tahu kasus yang sekarang, apa yang sekarang booming kasusnya mengenai psikologi pasca salin? Baby blues. Baby blues. Yang ketiga, bagaimana asuhan keperawatan kita bisa mengurangi nyeri dan cemas. Nyeri persalinan itu adalah proses yang fisiologi sebenarnya. Dia normal. Ibu bersalin itu harus nyeri. Justru kalau tidak nyeri, kenapa? Kalau tidak nyeri artinya tidak ada kontraksi. Makanya kalau dia nyeri harus tidak ada nyeri di induksi supaya kontraksi. Karena sebenarnya nyeri itu akibat penurunan janinnya ke bawah sehingga menekan lumbal belakang sampai dengan bayi keluar. Fase yang tujuan yang keempat adalah mencegah komplikasi selama persalinan.
Jadi dalam persalinan itu sampai dengan bayi baru lahir, makanya itu ada 4 jam postpartum pengawasan sampai itu lepas, komplikasi masih bisa mungkin terjadi. Kalau misalnya kita sudah lihat ibunya masuk dengan usia kehamilan beresiko, artinya usia kehamilannya sudah lebih dari 42 minggu. Kemudian datang lagi ibu dengan usia beresiko. Dia umur 40 tahun, usia kehamilan sudah lewat bulan. Kita kan sudah prediksi tanda-tanda apa yang mungkin terjadi ketika pasien datang kondisi seperti itu. Yang harus kita sediakan adalah yang paling pertama, kalau misalnya proses persalinan itu terjadi, kita mau sediakan infus setnya harus ada. Setelah itu transfusi setnya harus siap semua, baru kita masuk. Nah, selanjutnya adalah yang harus kita tahu bahwa secara teoritis intranatal itu asuhan yang diberikan kepada ibu selama proses persalinan sampai dengan bayi baru lahir. Pemantauan kondisi ibu, kemudian pertolongan persalinan, penanganan komplikasi, sampai dengan edukasi dan konseling. Kala 1 itu apa? Apa? Kasih keras suaranya. Menilai tinggi fundus. Kala 2? Punggung kanan, punggung kiri. Kita mau cari punggung kanan, punggung kiri. Kala 3 apa? Bagian apa yang mengisi paling rendah di panggul ibu? Oke. Kala 4? Apakah janin sudah masuk di pintu panggul atau belum? Apakah janin sudah masuk di pintu panggul atau belum? Betul sekali. Jadi kala 1 adalah pembukaan. Yang harus diingat, dilatasi serviks, pembukaan itu akan mengalami pembukaan dari 1 sampai dengan 10 cm. Di kala 2, kita fokusnya ke kontraksi ada atau tidak. Kuat atau tidak. Sudah sesuai tidak kontraksi itu dengan pembukaan. Kalau pembukaan 10, misalnya masih pembukaan sudah pembukaan 10 tapi his tidak ada dorongan nanti bayi untuk keluar. Terus di kala 3. Di kala 3 disebut dengan pengeluaran plasenta. Berapa lama waktu yang dibutuhkan kurang plasenta? dari 15 menit. Kurang dari 15 menit. Kurang dari 15 menit plasenta harus lahir. Jika tidak terjadi, apa kira-kira kasusnya? Risiko perdarahan. Risiko perdarahan karena dia kemungkinan mengalami res plasenta. Iya. Setelah 15 menit, paling lama 30 menit, kalau tidak keluar, dia akan mengalami res plasenta. Bahayanya adalah perdarahan. Kala 4. Kala 4 itu observasi Pasca persalinan. pasca persalinan. Berapa jam? Per 2 jam. Per 2 jam. Dalam asuhan keperawatan yang kita harus lihat adalah 3 tahap di bagian kala 1. Kita harus pantau kontraksi, kemudian kita pantau kemajuan pembukaan melalui vaginotuse atau pemeriksaan dalam. Setelah itu manajemen nyeri, bagaimana nyerinya tadi, kontraksinya sudah sesuai atau belum. Masuk ke dukungan emosional, komunikasi terapeutik. Setelah itu perlindungan perineum ini yang biasanya kita lakukan menyokong, disebut menyokong ketika kita melakukan tindakan kala 2. Terus yang ketiga, penilaian kondisi. Penilaian kondisi untuk bayi kita masih melakukan kondisi bayi dilihat pakai Apgar. Kalian pernah dengar Apgar? Pernah. Apa itu? Penilaian keadaan bayi setelah lahir, baik dalam durasi waktu 1 menit, 5 menit, sampai 10 menit. Ya, oke, betul sekali. Jadi di bagian Apgar ini kita akan melihat mulai dari warna kulitnya, dia menangis atau tidak, sampai dengan penilaian durasi menitnya tadi yang disebutkan oleh Rijal. Kala 3 fase yang harus kita perhatikan, mulai dari manajemen aktif kala 3, setelah itu bagaimana pencegahan perdarahan, dan juga mengenai observasinya. Kalian bisa lihat di depan ini. Di depan ini adalah gambar plasenta. Jadi plasenta itu ada di bagian maternal. Kalau kalian bisa lihat di bagian atas, itu adalah bagian maternal. Setelah itu yang dibawa itu, di atas bagian umbilikal, yang dibawa bagian maternal yang ada kotiledon. Jadi kamu lihat space-space seperti puzzle, itu adalah kotiledon. Kalau dia lahir, plasenta lahir, semuanya itu harus lengkap, tanpa satupun tertinggal.
Mau itu selaput, mau itu kotiledonnya, itu tidak boleh tertinggal satupun. Kalau itu tertinggal di dalam rahim, itu yang akan menyebabkan kontraksi uterus pasca salinnya gagal. Kalau kontraksi uterus pasca salin gagal, itu akan menyebabkan perdarahan. Perdarahan pada ibu bersalin itu hitungan detik saja ibu bisa meninggal. Jadi penata laksananya harus benar. Untuk kala 4, memang kala 4 tidak ada lagi penata laksanaan khusus yang kita lakukan, tapi itu masuk di pengawasan. Yang harus dipantau tanda-tanda vital, tekanan darah, kemudian suhu, dan perdarahan. Kalau jumlah perdarahan lebih dari 500 cc, maka itu yang harus dilakukan persiapan penata laksanaan untuk perdarahan pasca salin. Ukurannya adalah, kamu tahu kan yang bagian bawah alas bokong? Oh, underpad. Underpad. Underpad pada persalinan selain menada darah supaya ranjangnya itu tidak kotor, underpad juga berfungsi untuk kita melihat jumlah perdarahan. Kalau sampai 2 underpad full, maka perdarahan kemungkinan besar sudah melebihi 500 cc. Karena kan kita tidak bisa mengukur dia berdarah berapa, 100 cc, 200 cc, tidak bisa. Jadi kita satu-satunya ukurannya kita itu. Kalau sudah sampai 2 bahkan 3 underpad ngucur darah, kemungkinan besar dia mengalami perdarahan pasca salin. Nah ini yang saya mau perlihatkan kalian. Jadi yang kalian lihat di depan ini adalah partograf. Partograf ini merupakan pemantauan kemajuan persalinan. Yang paling dasar adalah satu nomor register. Ini tidak boleh tertukar. Kalau kamu dapat pasien dengan nomor register, usahakan tidak tertukar 0, 1 angkanya, karena itu yang akan menentukan kemajuan persalinan pasien siapa. Kemudian standar pengisiannya ada nama, masuknya tanggal berapa, umur, GPA, G itu Gravida, berapa kali dia sudah pernah hamil. P, Partus, berapa kali dia sudah pernah bersalin. A, abortus, berapa kali dia pernah mengalami keguguran atau abortus. Jadi kalau ibu hamil datang melahirkan anak kedua, dia punya anak hidup 1, dia pernah abortus 1 kali, kira-kira GPA-nya berapa? G2 P1 A1. G2 P1 A1. Harusnya G3. Oh, karena sudah dengan persalinan. Walaupun pasien kan tidak pernah pokoknya dia bilang, saya datang sekarang sudah anak keduaku. Tapi dia tidak hitung karena dia tidak anggap ceritanya bagian dari kehamilannya. Jadi hati-hati pada saat anamneso pasien, anamneso wawancara ya, anamneso. Perhatikan bagaimana cara mereka ngomong. Jadi kita yang anamnese, kita yang tanya, kita yang arahkan pertanyaan sehingga kita bisa dapat apa yang mau kita tulis di laporan kita. Kalau dia datang begitu berarti dia G3, P2 apa P1? P2. Kalau kita sudah mengisi partograf berarti dia datang G2, G3, P2, A1. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian usia kehamilan harus ada ketuban pecah jam berapa. Kalau dia datang jam 7, tetapi dia sudah mengatakan sebelumnya di rumah saya sudah pecah seperti air. Jam berapa, Bu? Saya ke sini jam 7. Di rumah tadi pecahnya 5:30. Berarti yang kamu tulis ketuban pecah sejak pukul 6.30. Bukan jam 7, bukan datang di rumah sakitnya. Alamat, kemudian mulesnya sejak jam berapa itu harus ditulis. Yang paling penting ini yang pertama. Penilaian pertama, DJJ. Kalau kamu lihat di sini adalah DJJ. Denyut jantung janin. Denyut jantung janin biasanya kita pakai tanda apa? Biasanya kita lingkar. 1. DJJ. Kalau 150 dia masuk pembukaan 4. Ukuran pertama biasanya sih di lapangan kita bakalan ini. Kita mulai di pembukaan 4, jadi kita X di pembukaan 4. Kalau dia masuk pembukaan 4. Terus kita runut ke atas, DJJ adalah 150 misalnya. Berarti kita titik. Penyusupan air ketuban ada atau tidak, sudah pecah atau belum? Kalau belum pecah, berarti kita masih tulis air ketuban U. Artinya air ketuban utuh, belum pecah. Waktu datang jam 7.00.
Dia masuk kontraksi setiap menit. Kalau dia sudah masih kurang dari 20, berarti kita arsir 1, 2. Kalau dia sudah lebih, berarti kita mulai kotak-kotak. Kalau lebih dari 20 toh, kita kotak-kotak. Kalau sudah lebih dari 40, maka ininya terarsir full. Kotaknya. Tertutupi semua. Jadi ada ukurannya di sini. Garis, kemudian arsir, kotak full di bagian ini. Ini sudah jelas. Tinggal kita ngikut saja di sini. Oksitosin, pemberian oksitosin biasanya ada nanti di pembukaan sini. Kalau pemantauannya di pembukaan 4, sekarang kita masuk, misalnya pembukaan sudah lengkap, berarti 10. X-nya di 10. Kita periksa tadi jam 7. Misalnya keesokan harinya lagi, satu hari setelahnya, jam 9 malam, berarti 9.00 atau 21.00 lah, dia masuk pembukaan 10. Atau di sini pembukaan 10 mana? Ini pembukaan 10, cocok, berarti masuk ke sini. Di 7. Baru masuk pembukaan 10. Oksitosin, pemberian oksitosin, kalau diberikan oksitosin pada saat persalin berarti kita tulis 1U. 1 unit. 1 ampul pemberian oksitosin kita tulisnya 1U. Kemudian pengukuran tekanan darah adalah ukurannya ini tanda panah. Tekanan darah misalnya 150 per 90. Jadi kita pakai ke bawah. Untuk pengukuran apa lagi? Nadi berapa normalnya? Nadi normal berapa? 60 sampai 60 sampai 100. Kalian di sini. Terus nanti melakukan pengukuran tekanan darah setelahnya. Berapa kali pengukuran tekanan darah? Kalian nadinya turun. Jadi dia pakai titik-titik. Temperatur juga di bawah ini seperti ini, tinggal diisi. Urinnya berapa cc? Tinggal diisi 500 cc. Yang paling penting adalah di bagian sini. Kalau sudah terisi semua seperti ini, saya enggak, belakangnya yang sebelah sini kelihatan. Ini akan ditulis bayi BBL, bayi lahir normal, berat badan titik 2, 2.000, 2,5 kilo, jenis kelamin perempuan, panjang badan misalnya 40 cm. Ini yang ditulis setelah bayi lahir. Jadi selain pengisian partograf di atas, diisi sesuai di situ. Pembukaan 4, ini contoh pembukaan 4 sampai 10, kemudian masuk detailnya. Istilahnya laporannya, bayi lahir lengkap, belakang kepala, LBK, berat badan 2,5 kilo, jenis kelamin perempuan, panjang badan 40 cm. Baru masuk laporan. Seperti ini pengisian partograf. Kemarin kan tidak terlalu dibahas partograf ya, sekarang baru dibahas partograf. Seperti ini sebenarnya pengisiannya. Jadi perawatan intranatal care pada sejatinya adalah kita punya target. Jadi WHO atau Indonesia kita punya target untuk, kalau kamu lihat SDGs, kamu tahu SDGs? Nanti dibaca SDGs itu target-target kita untuk supaya kesejahteraan hidup itu lebih meningkat. Mau itu pengurangan kemiskinan, mau itu kesetaraan gender. Jadi kalau di kita untuk kesehatan ibu dan bayi kita masuk di SDGs 3 ini. SDGs 3 kita lihat lagi AKB dan angka kematian ibunya. Setelah itu bagaimana upaya penurunan bayinya dan bagaimana peran perawat. Sebenarnya perawat itu kita hanya memberikan dukungan secara edukasi emosional, kemudian pemeriksaan dengan kolaborasi bidan dan dokternya. Sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum kita selesai perkuliahan? Saya Bu. Ya, silakan Rijal. Ibu Tabe, kan tadi ada kita jelaskan terkait itu yang trimester itu 1, 2, dan 3 sampai masuk ke tahap intranatal. Nah, di bagian trimester 3 tadi, itu kita jelaskan kalau di trimester 3 itu mencapai usia kehamilan 42 minggu. Kalau misalnya di atas dari 42 minggu itu bisa terjadi apa tadi, kayak permasalahan kehamilan begitu. Nah, pertanyaan saya, apa sih dampak yang dialami oleh ibu dan janinnya
jika kehamilannya itu sudah mencapai usia kehamilan di atas 42 minggu. Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya, Rijal ya. Jadi usia kehamilan 37 sampai dengan 42 minggu. Ya. Kurang dari itu, masalah yang akan terjadi adalah bayi prematur. Lebih dari itu, bayinya serotinus. Kamu nanti di pertemuan selanjutnya baru kita bahas kembali seperti apa serotinus itu. Jadi kalau 42 minggu resiko perdarahan 1. Itu yang kemungkinan terjadi pada ibu. Yang kedua adalah pada bayinya. Kemungkinan besar dia akan mengalami gawat janin ataupun asfiksia. Biasa asfiksia tahu bayi tidak langsung menangis? Iya. Atau terjadi aspirasi mekonium, jadi dia serap ketubannya di dalam sehingga dia lahir tidak langsung menangis seperti itu. Kemudian di resiko 42 minggu juga bayi kemungkinan mengalami hal-hal yang tidak seperti ciri-ciri fisiknya beda. Kalau bayi prematur mungkin dia sedikit keriput. Nanti kalau kamu lihat perbedaannya di bayi serotinus itu dia lebih bahkan sudah ada yang tumbuh giginya. Kalau sudah lewat bulan seperti itu kondisi-kondisi fisiknya. Yang lain pasti resiko kegagalan janin saja, kegagalan bayi. Oke? Yang terakhir, kalau sudah tidak ada pertanyaan untuk perkuliahan hari ini, kita akan masuk di soal kasus. Ini nanti kalian selesaikan setelah perkuliahan. Kasus ini adalah untuk mengisi partograf yang saya jelaskan tadi. Jadi kasus ini akan membawa kalian untuk bagaimana kamu mengisi partograf. Dari kasus kita harus belajar menyelesaikan soal kasus, karena di soal kasus ini pada saat uji kompetensi kita akan berhadapan dengan soal-soal yang modelannya seperti soal kasus ini. Oke? Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi nanti dibagikan saja nanti ketua tingkat yang bagi ke kamu lembar partografnya terus dikumpulkan minggu depan ya. Baik Bu. Baiklah, ya terima kasih untuk hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Semoga perkuliahan hari ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Sedikit dan banyaknya bisa kamu ingat nanti. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya insya Allah hari Rabu ya. Ya Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.